Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu terdiam sejenak di tengah hiruk-pikuk hidup, lalu bertanya dalam hati, sebenarnya untuk apa aku hidup? Pertanyaan itu sederhana tapi menghantam. Karena jika kita tidak tahu alasan utama kenapa kita diciptakan, bagaimana mungkin kita tahu kemana kita seharusnya melangkah? Banyak orang mengejar gelar, harta, cinta, dan ketenaran. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan akhlak demi sesuatu yang bisa diraih, tapi juga bisa hilang dalam sekejap. Dan di tengah kesibukan itu, mereka lupa satu hal, tujuan awal mereka diciptakan. Padahal, disitulah kunci segalanya. Bayangkan, jika seseorang mengendarai mobil tanpa tahu tujuannya. Ia mungkin terlihat sibuk, cepat, penuh energi, tapi nyatanya ia hanya berputar-putar tanpa arah. Begitu pula hidup manusia yang tak mengenal tujuan penciptaannya. Sibuk, lelah, tapi sia-sia. Pertanyaan tentang kenapa aku ada bukan sekadar renungan filosofis. Ini adalah pertanyaan hidup dan mati. Karena jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah hidupmu akan berakhir dalam ridha Allah atau dalam murkanya. Allah tidak menciptakan kita tanpa alasan. Dia maha bijaksana, tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Dan manusia, makhluk yang diberikan akal dan hati, punya misi yang jauh lebih besar daripada sekadar menjalani hidup. Tapi sayangnya, tidak semua orang mau mencari tahu. Bahkan banyak yang mati sebelum pernah tahu untuk apa ia diciptakan. Allah tidak menciptakan kita tanpa alasan. Dia maha bijaksana, tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Dan manusia, makhluk yang diberikan akal dan hati, punya misi yang jauh lebih besar daripada sekadar menjalani hidup. Tapi sayangnya, tidak semua orang mau mencari tahu. Bahkan banyak yang mati sebelum pernah tahu untuk apa ia diciptakan. Yang lebih menyedihkan, banyak orang mengira mereka tahu jawabannya. Mereka berkata, aku ingin bahagia. Tapi mereka lupa bertanya, bahagia yang seperti apa? Bahagia versi dunia atau bahagia versi pencipta dunia? Karena keduanya bisa sangat berbeda, bahkan bisa bertolak belakang. Kita hidup di zaman di mana distraksi datang dari segala arah. Sosial media membuat kita sibuk melihat hidup orang lain, tapi lupa melihat ke dalam diri sendiri. Kita tahu tren terbaru, tapi tidak tahu ayat pertama yang Allah turunkan. Kita tahu semua tentang artis idola, tapi tidak tahu alasan kita diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan inilah kenyataan yang mengerikan. Banyak orang baru menyadari tujuan hidup mereka ketika ajal sudah datang, ketika nafas sudah berat, dan tak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Maka, sebelum semuanya terlambat, mari kita cari tahu, untuk apa sebenarnya kita diciptakan. Tujuan hidup manusia, jawaban langit. Tujuan hidup manusia bukan sesuatu yang bisa dijawab oleh opini manusia, karena kita bukan menciptakan diri sendiri. Maka, yang paling berhak menjawab adalah Dia yang menciptakan kita. Dan jawabannya telah tertulis jelas dalam Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah inilah alasan utama kenapa kita diciptakan. Bukan sekadar salat atau puasa, tapi seluruh hidup yang tunduk, patuh, dan berserah kepada aturan Allah. Dari cara kita mencari rezeki, memilih pasangan, berbuat baik, hingga menahan amarah, semua bisa menjadi ibadah jika dilakukan karena Allah. Sayangnya banyak yang menganggap ibadah itu hanya aktivitas di masjid. Mereka rajin salat, tapi menipu dalam berdagang. Mereka berdoa panjang, tapi melalaikan hak orang tua.
Mereka sangka telah memenuhi tujuan penciptaannya, padahal masih terjebak dalam formalitas, bukan esensi. Ibadah sejati adalah tentang hidup dalam ketaatan, bukan hanya di atas sajadah, tapi juga di balik kemudi, di meja kerja, di rumah tangga, dan di tempat tersembunyi yang tak terlihat manusia. Karena Allah melihat segalanya, dan Dialah tujuan utama dari segala gerak dan diam kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai poros hidup, semua jadi jelas. Kita tahu kenapa kita harus sabar saat diuji. Kita paham kenapa harus jujur meski rugi. Kita sadar kenapa harus menundukkan nafsu, walau semua orang melanggarnya. Karena semua itu adalah bentuk ibadah, dan hanya itu alasan kita ada di dunia. Tanpa pemahaman ini, manusia bisa menjalani hidup yang panjang, tapi kosong. Ia bisa kaya, sukses, dihormati, tapi hatinya gelisah, jiwanya hampa. Karena tujuan hidupnya tidak pernah menyentuh langit. Ia hidup hanya untuk dunia dan akan mati tanpa bekal menuju akhirat. Maka, sebelum melangkah lebih jauh dalam hidup ini, berhentilah sejenak. Tanyakan lagi pada diri sendiri, apakah aku sudah hidup untuk tujuan penciptaanku? Ataukah aku hanya mengisi hari demi hari, tanpa arah, tanpa makna, dan tanpa tujuan yang sebenarnya? Pernahkah kamu melihat orang yang berusaha keras, tapi selalu merasa ada yang kurang? Sudah capek, sudah dapat uang, sudah keliling dunia, tapi hati tetap gelisah. Itu bukan karena kurang pencapaian, tapi karena salah tujuan. Kalau arah hidupnya bukan menuju Allah, maka semua pencapaian hanya akan jadi fata morgana. Ketika seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ia akan rela mengorbankan apapun untuk dunia itu, waktu, ibadah, bahkan harga diri. Dan parahnya, dunia tidak pernah cukup. Begitu satu keinginan tercapai, muncul lagi keinginan lain. Hidup jadi maraton tanpa garis akhir, dan hati jadi tahanan ambisi yang tak kunjung puas. Bayangkan kamu main game dengan misi yang salah. Kamu sibuk ngumpulin poin, padahal itu bukan yang diminta sistem. Akhirnya kamu kalah, walau merasa sudah berjuang. Begitu juga hidup. Kalau kita tidak tahu misi utamanya, semua energi yang kita habiskan akan sia-sia di akhirat nanti. Islam datang bukan untuk mematikan keinginan dunia, tapi untuk mengarahkan. Dunia bukan musuh, tapi bukan juga tujuan. Ia hanya kendaraan menuju tujuan sejati, ridha Allah dan surganya. Kalau kita salah menaruh posisi dunia, kita bisa tersesat oleh kenikmatannya. Berapa banyak orang yang dulunya taat berubah menjadi rakus karena dunia? Berapa banyak yang dulu sederhana jadi sombong saat naik jabatan? Semua itu bukan karena harta atau kekuasaan itu sendiri, tapi karena tujuan hidupnya salah. Allah tidak lagi jadi poros, dunia yang mengambil alih. Bahkan ibadah pun bisa salah arah jika niatnya bukan untuk Allah. Ada yang salat bukan karena cinta, tapi karena takut penilaian orang. Ada yang sedekah bukan karena ingin pahala, tapi karena ingin disebut dermawan. Sekilas terlihat baik, tapi jika salah niat, semua berubah jadi sia-sia di hadapan Allah. Inilah pentingnya mengenal tujuan hidup, karena dari situ semuanya bermula. Arah niat, sikap saat diuji, cara kita menyikapi dunia, semuanya terhubung dengan satu hal. Untuk siapa aku hidup? Jika jawabannya bukan karena Allah, maka setiap langkah akan menjauhkan, bukan mendekatkan. Maka, tak peduli seberapa jauh kita sudah berjalan, yang paling penting adalah apakah kita berjalan ke arah yang benar. Karena jika tujuannya salah, maka semua yang kita bangun di dunia ini hanya akan jadi debu di akhirat nanti.
Saat dunia mengalihkan fokusmu dari tujuan akhir. Setiap hari, dunia menawarkan ribuan alasan untuk lupa. Lupa waktu, lupa dosa, lupa akhirat. Dari layar kecil di genggaman tangan, sampai hiruk-pikuk pekerjaan, semuanya bisa membuat kita sibuk, tapi lupa arah. Dunia tidak selalu datang dalam bentuk maksiat. Kadang ia hadir sebagai kesibukan yang tampak baik, tapi mencuri fokus dari yang terpenting. Betapa banyak orang yang mengaku sibuk hingga tak sempat salat tepat waktu. Betapa sering kita menunda tilawah karena harus menyelesaikan deadline. Perlahan, dunia yang awalnya hanya alat berubah jadi pusat. Dan Allah yang seharusnya jadi tujuan malah ditaruh di urutan paling akhir. Ini bukan masalah waktu, tapi masalah prioritas. Karena orang yang tahu tujuan hidupnya tidak akan menjadikan dunia sebagai alasan untuk melupakan akhirat. Justru, dunia akan dikelola sebagai ladang amal. Dunia akan ditundukkan, bukan dituhankan. Tapi inilah perang sesungguhnya, bukan melawan setan yang nyata, tapi melawan kelalaian yang tenang. Dunia jarang menggoda dengan cara kasar. Ia datang lembut dengan kenyamanan, popularitas, dan kesuksesan. Sampai tanpa sadar kita tertidur, padahal kubur sedang menunggu. Allah tahu kita hidup di dunia yang penuh ujian. Karena itu, Dia turunkan Al-Quran sebagai kompas dan Rasulullah sebagai teladan. Tapi seberapa sering kita membuka kompas itu, seberapa jujur kita meneladani Rasul dalam pilihan-pilihan hidup sehari-hari. Jika kita terus mengikuti arus dunia tanpa pegangan, kita bisa sampai di tempat yang kita benci. Dunia memang menggoda, tapi ia fana, dan celakalah orang yang baru menyadari ini. Saat ajal telah datang menjemput dan semua kesempatan telah hilang. Jangan tunggu dunia menghancurkan fokus kita sepenuhnya. Jangan tunggu hingga hati mati dalam kesibukan yang tidak bermakna. Karena saat Allah mencabut nyawa, tak ada lagi ruang untuk mengejar tujuan. Saat itu, yang tersisa hanya penyesalan. Maka sekarang, selagi masih bisa memilih arah, tegaskan tujuan hidup kita. Dunia boleh hadir, tapi jangan biarkan ia mengendalikan. Ingat, kita tidak diciptakan untuk dunia. Dunia diciptakan untuk menguji kita. Dan hanya yang lulus ujian ini yang akan kembali dengan selamat. Hidup yang singkat, tapi bisa menentukan keabadian. Dunia ini bukan rumah. Dunia ini hanya persinggahan. Allah menciptakan kita bukan untuk tinggal selamanya di bumi, tapi untuk melewati ujian singkat sebelum menuju tempat abadi, surga atau neraka. Itulah kenapa hidup ini terasa cepat, karena memang tidak dirancang untuk lama. Coba hitung, berapa banyak waktu yang sudah terbuang hanya untuk hal-hal yang tak membawa kita ke surga? Berapa banyak malam yang berlalu tanpa doa? Berapa banyak pagi yang dimulai tanpa menyebut nama Allah? Jika hidup ini adalah investasi, mungkin kita sudah rugi dari hari pertama. Tapi yang membuatnya tragis adalah banyak orang menyangka hidup ini panjang. Mereka tunda taubat. Mereka bilang, nanti saja. Padahal mereka tak tahu apakah besok masih bisa membuka mata. Lalu ketika kematian datang, semuanya jadi terlambat. Dan yang tersisa hanya tangis dan penyesalan. Padahal Allah sudah mengingatkan berulang kali, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Tidak ada yang bisa lari dari takdir itu. Tapi sayangnya, yang banyak kita kejar adalah yang akan ditinggal. Dan yang seharusnya kita persiapkan, justru diabaikan.
Hidup ini seperti ujian satu lembar, soalnya sedikit, waktunya terbatas, tapi hasilnya menentukan nasib selamanya. Satu pilihan salah bisa menggugurkan seluruh amal. Satu kalimat tulus bisa menyelamatkan seluruh hidup. Maka pertaruhannya bukan main-main. Inilah sebabnya mengapa mengetahui untuk apa kita diciptakan itu vital. Karena waktu kita tidak cukup untuk coba-coba. Kita harus fokus dari sekarang. Karena detik demi detik sedang menghitung mundur takdir kita. Bayangkan seseorang yang sedang naik kereta cepat. Ia duduk tenang, tapi tak sadar bahwa kereta itu hanya berhenti sekali. Dan setelah itu tak ada jalan kembali. Seperti itulah hidup ini, cepat dan hanya satu arah. Jika kita salah tujuan, tak ada kesempatan kedua. Maka sadarilah, hidup ini singkat tapi dampaknya abadi. Maka jangan sampai kita habiskan waktu ini untuk hal yang tidak membawa kita ke tujuan utama. Karena tak ada yang lebih tragis selain hidup penuh aktivitas, tapi berakhir dalam penyesalan kekal. Tanda-tanda kita belum menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Kadang kita merasa sudah benar, padahal sedang tersesat. Merasa sudah dekat dengan Allah, padahal hati masih jauh. Karena itulah penting untuk mengevaluasi. Apakah benar Allah sudah menjadi tujuan hidup kita? Atau kita hanya mengucapkannya tanpa sungguh-sungguh menjalankannya? Salah satu tandanya, kita lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan akhirat. Kita panik saat kehilangan uang, tapi tenang-tenang saja ketika meninggalkan salat. Kita gelisah kalau akun media sosial down, tapi tidak merasa bersalah saat hubungan kita dengan Allah renggang. Tanda lainnya, kita hanya ingat Allah saat sedang butuh. Kita berdoa saat sempit, tapi melupakannya saat lapang. Padahal kalau Allah benar-benar jadi tujuan, kita akan menjadikannya pusat dalam setiap keadaan, bukan hanya saat terdesak atau putus asa. Lihat juga prioritas kita sehari-hari. Apakah waktu terbaik kita untuk Allah atau untuk pekerjaan, hiburan, dan urusan pribadi? Kalau Allah selalu ditempatkan di sisa waktu, di ujung kelelahan, atau saat tidak ada kegiatan lain, itu tanda kita belum menjadikannya tujuan utama. Apakah kita senang ketika berada di majelis ilmu? Apakah hati kita rindu saat mendengar azan? Jika yang kita nikmati hanya dunia dan merasa berat saat beribadah, maka mungkin hati kita belum benar-benar tertambat kepada Allah. Karena hati yang mengenal tujuan akan tenang saat mendekatinya. Seringkali kita juga lebih peduli penilaian manusia daripada penilaian Allah. Kita jaga citra di mata orang, tapi lupa menjaga hati di hadapannya. Kita ingin terlihat sukses dan baik di dunia, tapi tak peduli apakah Allah ridha atau tidak dengan jalan yang kita tempuh. Ada pula yang terus merasa kosong meskipun sudah mendapatkan semuanya, harta, pasangan, teman, jabatan. Itu karena hati yang diciptakan untuk mengenal Allah tidak akan pernah puas jika hidupnya menjauh dari tujuan penciptaannya. Dan kekosongan itu akan terus membesar. Mengembalikan arah hidup sebelum terlambat. Kabar baiknya adalah, selama nyawa masih di badan, masih ada waktu untuk memperbaiki arah. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran dan kesungguhan. Maka, jika hari ini kita sadar telah salah tujuan, jangan tunggu besok. Karena semakin lama kita menunda, semakin sulit hati ini disentuh. Langkah pertama adalah menata niat. Bukan sekadar mengubah rutinitas, tapi mengubah alasan di balik semua itu. Bangun pagi bukan hanya untuk kerja, tapi untuk mengejar ridha Allah. Mencari nafkah bukan sekadar demi uang, tapi sebagai kewajiban yang Allah titipkan.
Bahkan senyum pun bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Setelah itu, perbanyak momen bersama Al-Quran. Karena di sanalah petunjuk hidup tersimpan. Kita sering bingung mencari arah karena peta hidup kita berdebu, jarang dibuka, jarang dibaca. Padahal setiap ayatnya bisa menegur, mengarahkan, dan menyembuhkan hati yang mulai lupa tujuan. Kemudian, perkuat hubungan dengan orang-orang saleh. Lingkungan sangat menentukan arah. Jika kita dikelilingi oleh orang yang juga menjadikan Allah sebagai tujuan, maka kita akan lebih mudah istiqamah. Sebaliknya, jika lingkungan kita hanya bicara dunia, maka pelan-pelan kita pun akan terseret. Jangan lupakan doa, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, luruskan niatku, tunjukkan aku jalan yang benar, jadikan Engkau satu-satunya tujuanku." Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati, dan hanya Dia yang bisa mengubah arah hidup seseorang dalam sekejap. Perbaiki juga hubungan dengan salat. Jangan hanya menjadikannya kewajiban yang harus ditunaikan, tapi jadikan salat sebagai waktu istimewa untuk mengingat tujuan hidup. Karena dalam sujud, kita sedang berbicara langsung kepada Sang Pencipta, tempat kita kembali. Hapus dosa-dosa masa lalu dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jangan anggap kecil dosa yang dilakukan terus-menerus. Dosa itu ibarat debu yang menutupi kompas hati. Jika tidak dibersihkan, lama-lama arah hidup jadi buram. Taubat adalah cara membersihkan kembali hati agar bisa melihat tujuan dengan jelas. Dan yang paling penting, mulai sekarang, jalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap detik adalah kesempatan. Jangan biarkan hari berlalu tanpa mendekatkan kita kepada Allah. Karena hidup bukan soal berapa lama kita hidup, tapi seberapa dekat kita dengan tujuan kita diciptakan. Balasan bagi mereka yang menjadikan Allah tujuan hidupnya. Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang tulus. Siapapun yang menjadikannya sebagai tujuan utama, pasti akan dijaga, diberkahi, dan ditinggikan derajatnya. Meskipun hidupnya mungkin tidak megah di mata manusia, tapi mulia di sisi langit. Lihat para sahabat Rasul. Banyak dari mereka yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Tapi karena mereka hidup untuk Allah, nama mereka harum hingga hari ini. Mereka tidak mengejar popularitas, tapi Allah yang memuliakan mereka. Karena kemuliaan sejati bukan terletak pada dunia, tapi pada nilai di sisinya. Bagi yang menjadikan Allah sebagai tujuan, hidupnya jadi ringan. Bukan karena bebas dari masalah, tapi karena hatinya tahu untuk siapa ia bersabar. Ujian dunia tidak menggoyahkan karena ia tahu semua ini sementara. Dan surga bukan untuk mereka yang mudah menyerah. Allah berjanji dalam surah An-Nahl ayat 97, "Barang siapa yang mengerjakan amal syalih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik." Itulah jaminan hidup tenang, bukan dari harta, tapi dari Allah langsung. Dan di akhirat, mereka akan dipanggil dengan lembut, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Mereka disambut, bukan dihakimi. Mereka dimuliakan, bukan dihinakan. Karena hidup mereka selama ini memang ditujukan untuk Allah. Pahala orang yang istiqamah dalam tujuan itu terus mengalir, bahkan setelah wafat. Setiap amalnya jadi bekal. Setiap kebaikan jadi cahaya di kubur. Hidupnya mungkin tak viral, tapi akhir hidupnya penuh kemenangan.
karena Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Dan yang paling menggetarkan, mereka akan melihat wajah Allah di surga. Sebuah nikmat yang bahkan tak bisa dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dunia. Semua lelah, semua air mata, semua ujian terasa ringan karena semua itu membawanya menuju pertemuan yang paling ia rindukan. Maka jika Allah menjadi tujuan hidup kita, kita tidak akan pernah benar-benar kalah. Dunia boleh menolak, manusia boleh meninggalkan. Tapi selama Allah ridha, itu cukup. Karena ridha Allah adalah keberhasilan yang hakiki. Saat tujuan hidup ditentukan oleh dunia, bukan Allah, tapi tak semua orang memilih Allah sebagai tujuan. Banyak yang menjadikan dunia sebagai kiblatnya. Mereka hanya hidup untuk bekerja, mengejar prestis, menumpuk kekayaan, dan membangun citra. Semua keputusan diambil bukan berdasarkan halal haram, tapi untung atau rugi. Mereka berpikir telah sukses saat saldo bertambah dan jabatan naik. Tapi saat sendirian di kamar, hati mereka gelisah. Saat mendengar kabar kematian, dada mereka sesak. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu ada yang belum beres. Hidup mereka penuh pencapaian, tapi tak pernah benar-benar terasa cukup. Itulah yang terjadi ketika Allah bukan lagi orientasi. Kita bisa sibuk berbuat, tapi tak tahu untuk apa. Kita bisa terlihat baik di luar, tapi hampa di dalam. Dan yang lebih berbahaya, semakin lama hidup seperti itu, semakin tumpul hati untuk kembali. Hingga pada akhirnya meninggal dalam keadaan lupa tujuan hidupnya. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah pun membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Hidup tanpa arah, mati tanpa persiapan. Dan saat dibangkitkan, mereka bertanya-tanya, kenapa aku seperti ini? Padahal jawabannya, karena dulu mereka tidak pernah peduli. Bahkan saat di akhirat nanti, mereka akan berharap bisa kembali ke dunia, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk sujud sekali saja, untuk memperbaiki arah hidup yang dulu salah. Tapi semua sudah terlambat, waktu sudah habis, kesempatan sudah ditutup. Inilah tragedi terbesar dalam hidup manusia. Tahu bahwa ia diciptakan untuk sesuatu yang besar, tapi memilih untuk hidup mengejar hal kecil. Diberi hati untuk mengenal Allah, tapi digunakan untuk mencintai dunia. Diberi waktu untuk beramal, tapi dihabiskan untuk mengejar validasi manusia. Karena itu, jangan tertipu oleh dunia yang sementara. Ia memang memikat, tapi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah arah hidup yang benar. Dan arah itu hanya satu, menuju Allah. Semua yang di luar dari itu adalah jalan buntu. Maka sebelum pintu tertutup, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum malaikat Israel datang menjemput, kembalilah. Luruskan kembali tujuan hidupmu, karena hanya hidup yang ditujukan untuk Allah yang akan berakhir dengan kemenangan abadi. Saudaraku, hidup ini bukan sekadar berjalan, tapi menuju. Bukan sekadar bernapas, tapi berjuang. Dan perjuangan terbesar kita adalah untuk tetap berada di jalan yang benar, jalan yang menuju Allah. Karena hanya itu satu-satunya arah yang menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian abadi. Banyak yang hidup puluhan tahun tapi tidak pernah bertanya, untuk apa aku diciptakan? Padahal itu pertanyaan paling penting dalam hidup. Karena jika tujuan hidup kita salah, maka semua yang kita lakukan tak akan berarti di sisi Allah. Amal bisa banyak, tapi sia-sia. Hidup bisa sibuk, tapi kosong.
Tapi jika hari ini kamu mulai menyadari, itu tanda rahmat Allah masih menyentuh hatimu. Masih ada waktu untuk kembali, masih ada kesempatan untuk mengubah arah. Jangan tunda, karena ajal tidak pernah menunggu kesiapan. Ia datang saat kita lalai, atau saat kita belum sempat bertaubat. Jadikan Allah sebagai tujuan, jadikan ridha-Nya sebagai kompas, dan jadikan setiap langkah kita sebagai ibadah. Karena saat kematian datang, hanya itu yang akan menyelamatkan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan status, tapi apakah kita benar-benar hidup untuk Dia yang menciptakan kita. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang lain. Mungkin ada di antara mereka yang juga lupa arah dan sedang menunggu satu pengingat kecil untuk kembali ke jalannya. Jadilah wasilah hidayah untuk orang lain. Klik like jika kamu ingin lebih banyak konten seperti ini. Tulis di komentar, hari ini aku luruskan kembali tujuanku. Dan jangan lupa subscribe untuk terus bersama kami dalam perjalanan menuju akhir yang diridai Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah bimbing setiap langkahmu menuju tujuan yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.